Tunaiku, perkenalkan, nama gue Almas, gue perwakilan dari Function Business Banking, dan selamat datang di Live at Amar Podcast episode kedua. Yeay! Nah, sebelum kita lanjut, gue mau kenalin dulu nih, apa itu Live at Amar Podcast. Jadi, Live at Amar Podcast ini merupakan media diskusi yang bersifat edukasi dan informasi untuk kawan tunaiku seputar serunya bergabung di Amar Bank Tunaiku. Di Live at Amar Podcast kedua ini gue nggak sendirian, jadi gue ditemenin sama dua temen gue yang gorgeous, ciwi-ciwi, Novita dan Arumi yang akan ikut berbincang bersama gue. Nah, di sini bisa kali kenalin dulu. Mungkin dari Kak Arumi. Halo teman-teman tunaiku, gue ada Arumi dari marketing. Senang banget bisa join di podcast kedua ini. Sampai bincang-bincang selanjutnya. Ya, dan itu Kak Arumi ya. Nah, sekarang dari Kak Novita mungkin. Halo. Gue Novita dari Teknologi Functions. Gue akhirnya bisa ikutin podcast. Sebenarnya gue nggak pernah diajak nih. Tapi alhamdulillah banget ya, sekarang gue bisa gabung sama ciwi-ciwi cantik. Ada Almas sama Kak Arumi. Thank you. Oke, thank you Kak Rumi, thank you Kak Novita. Jadi nih, kita bertiga kan perempuan. Sebenarnya udah jadi clue untuk tema podcast kita kali ini. Jadi tema podcast kita kali ini adalah Women in Emirates. Kita mau ngomongin seputar gimana sih kita sebagai perempuan bekerja di Amar Bank. Bagaimana pengalamannya? Apakah fasilitas dan suasana kerjanya cukup mendukung? Nah, sebelum gua bertanya secara personal Novita dan Kak Arumi, aku pengen bahas sendiri nih sebagai aku juga salah satu perempuan yang kerja di Amar Bank. Di sini itu aku ngerasain dari segi demografinya ya, dari segi populasinya ya. Aduh berat banget kayaknya populasi. Nah, sebenarnya intinya banyak teman aja sih. Berubah populasi. Jadi sebenarnya biar pinter yang dengar. Oh, man. Iya. Jadi dari aku kerja di sini, aku ngerasa di sini temannya banyak banget sih. Kenapa aku bilang temannya banyak? Karena di sini tuh porsi perempuan dan laki-lakinya tuh nggak timpang. Jadi dari 1.149 total karyawan di Amar Bank dan Tunaiku ini, kita itu porsinya 56% laki-laki dan 44% perempuan, yang which is nggak beda jauh. Kayak gitu nggak sih? Iya, hampir balance ya. Hampir balance ya. Oke, nah di sini juga sih makanya aku ngerasa selalu aja ada teman buat hangout. Karena kita kan cewek kalau mau hangout sama cowok, ya mut-mutan aja nggak sih? Nah kalau sesama cewek kan kita kadang lebih luas dan di sini menurut aku enak banget sih untuk senggol kanan, senggol kiri ada aja gengnya gitu. Nah, dan aku mau bahas juga, jadi selain dari demografi, aku mau bahas juga, jadi kita itu di Amar Bank itu, selain jumlah populasi perempuan dan laki-lakinya yang seimbang, di sini juga peran posisi perempuan dan posisi laki-lakinya itu merata gitu. Jadi di sini juga ada atasan perempuan dan juga ada atasan yang laki-laki. Contohnya aja di sini aku mau sebutin mungkin ada Mbak Ratna, itu People Function Head, ada juga dari Kak Jaskiran Johal, itu dari Credit Analyst Retail Circle Lead. Itu dua dari contohnya yang menurut aku keren banget bisa ada di posisi leader di Amar Bank ini. Terus selain itu di sini juga background-nya itu beda-beda. Jadi di sini ada yang juga merantau, jadi bukan semuanya dari ibu kota, dan ada juga yang sudah menikah, dan ada yang tidak. Nah, itu sekilas sih tentang keadaan demografi yang ada di Amar Bank ini, gitu, perempuan dan laki-laki. Sekarang aku mau nanya sih soal hal-hal yang lebih asik mungkin. Nah, aku mau nanya sama Novita, apa sih yang membuat lo seneng banget kerja di Amar? Kalau dibilang hal-hal yang paling gue seneng dari kerja di Amrats itu, gue bisa nangis sih ini ya. Ini 30 menit ini nggak cukup ya. Karena gue ngerasain kayak dari teman-teman gue, terus tuh leader gue itu tuh nggak pernah gue ngerasa kayak jadi bawahan gitu, jadi anak buah tuh nggak ada di sini. Jadi di sini flat organizations, jadi tuh asik banget. Gue bisa dengan bebas dia juga, misalnya nanya sama bos gue tanpa takut, misalnya ngomong hal-hal yang gimana ya, hal yang kalau kata orang tuh kayak sopan-sopan banget tuh enggak, karena bukan budaya banget, karena budaya kita tuh kan kayak
have fun gitu kan di Amarbang itu sendiri. Setuju banget. Terus banget Kak, kan kayak misalnya ini Kak Arumi kan sebenarnya kan senior kan ya, gue sebagai yang junior di sini tuh kan, tapi gue bisa kayak santai aja manggil gue sama lo. Kalau gue di tempat lain kan mungkin agak sulit ya gitu ya. Terus apalagi ya, kalau gue suka lagi tuh di sini kayak mau lo cewek mau lo cowok tuh eksperimen tuh bebas. Asal kita bertanggung jawab ya. Kayak nggak, walaupun gue dulu masih awal-awal tuh masih pas datang ke Amarbang baru 1 tahun kerja, itu udah dipercaya kayak megang satu project karena kan gue di IT kan. Dan kayak leader gue kayak ngasih arahan, terus tapi juga ngasih kebebasan. Itu sih menurut gue. Kalau kalian gimana? Kalau selama di Amarbang? Hampir Dari sama Karani? sih kayak Novita. Jadi bener banget tuh kalau di Tunai Kubang Amar ini kita tuh bener-bener bisa bekerja sama, terus ngeluarin aspirasi. Pokoknya untuk ngeluarin ide gitu bener-bener nggak melihat gender sama sekali sih. Dan kita juga bisa kerjasama dengan fungsi apapun yang relevan sama kita. Ya bener juga, either itu bos juga kita bisa senyaman itu ngobrol sama dia tanpa memandang posisi juga kan. Karena biasanya kan agak canggung tuh ngomong ke bos, tapi tuh di sini kayak terjadi kayak gitu sih. Terus setuju juga sih bagian yang tadi. Iya. Bagian eksperimentasi itu setuju banget juga. Karena kayaknya dari yang gue lihat di tempat-tempat lain nggak banyak sih tempat yang kayak membiarkan karyawannya bereksperimentasi asalkan punya batasan. Kayaknya cuma di Amarbang deh. Yang saat ini yang perusahaan yang gue kerja, yang gue lihat tuh ada value itulah. Kita tuh bisa eksperimentasi buat jadi improvement kita ke depannya. Kayak gitu sih. Gila keren banget ya Amarbang ya. I see. Iya. Aku Kita mau di balik itu juga menurut gue ya Amarbang juga tuh punya sosok yang kuat. Mungkin kalian udah kenal Pak Vishal juga kan ya? Iya, jelas. Kayaknya membawa perusahaan ini itu beliau itu kayak sosok yang kebapaan banget. Jadi kayaknya nurun gitu loh sampai ke pemimpin-pemimpin yang ada di bawahnya. Makanya kita tuh bener-bener yang kayak kerjasama tanpa mandang posisi, bener-bener kayak flat manajemennya tuh berasa banget. Bener sih. Aku Apalagi misalnya kalau boleh apa nih? Aku mau nanya, Novi tuh mau ngomong apa? Gue nunggu lo deh, nggak apa-apa. Iya, aku mau nanya nih. Loh, jangan tunggu-tungguan dong. Aku mau nanya ke Kak Arumi sih nih. Kak Arumi kan posisinya nih kan sebenarnya di Amarbang ini sebagai salah satu leader ya. Iya. Waduh, hormat nih. Leader apa ya? Nah, gue pengen tanya dong, gimana sih jadi leader cewek di sini? Apa jangan-jangan timnya juga harus cewek juga buat dipimpin sama leader-leader perempuan? Enggak juga sih, tapi gue pernah sih ngalamin ada momen di mana di tahun 2018 ya, waktu kita semua masih sama sih posisinya, marketing itu di Bank Amar Tunaiku tuh cewek semua loh. Dan menurut gue semuanya isinya perempuan-perempuan hebat sih. Karena kita saat itu tanpa atasan, kita bisa ngejalanin self-functioning dan semuanya itu jalan. Dan on target banget. Wow, gila. Keren banget. Keren sih. Ya. Jadi nggak harus lah semuanya cewek atau ya cewek cowok sama aja sih sebenarnya kayak gitu. Dan cukup challenging juga. Karena dari perusahaannya sendiri selalu ngasih kesempatan dan challenge-challenge yang menarik lah untuk kita. Jadi ya sangat menantang lah. Oke, aku mau nanya sekarang kalau ke Kak Novita. Nah, Kak Novita ini kan di IT team. Nah, setahu yang aku lihat nih, karena aku kan juga kerja di sini. IT team tuh kan isinya cowok-cowok semua, cowok-cowok yang tampangnya serius. Wow, cantik sendiri ya. Ganteng. Iya, kan primadona banget ya Kak Novita ini. Aduh. Antara primadona atau nggak ada pilihan lain ya. Tipis. Primadona dong kalau bisa. Nah, gimana sih rasanya kerja sama teman-teman cowok di IT function? Bisa nggak sih ini jadi bro and sis gitu? Apa ya, yang kayak gue tadi bilang tuh, kayak gue tuh bersyukur banget deh gue bisa gabung di Amarbang, terutama di IT-nya ya. Walaupun memang mostly di IT itu kan cowok kan, tapi mereka tuh kayak nggak pernah kayak ngucilin gue karena gue cewek, terus kayak merasa karena gue cewek lo tuh nggak bisa mikir gitu. Apalagi kan posisi gue kan analis kan, jadi gue menganalisa. Jadi siapa yang cewek juga bisa pakai logika kan, dan bisa ngobrol juga ya nyambung lah, pokoknya asik banget gitu. Apalagi kalau misalnya dengan project-project dengan mereka welcome, kayak misalnya untuk diskusi, misalnya
kritiknya pun kritik membangun, sarannya pun saran membangun. Jadi gitu sih, asiknya gitu sih Almas. Tapi lu juga bakal, bukan bakal sih, lu kan udah ngerasain juga kan di business banking. Nah iya, kalau dari sisi aku sendiri kan sebenarnya kan di business banking ya, jadi agak beda nih proyeknya sama Kak Novita dan Kak Rumi. Aku sendiri di business banking memang kebanyakan itu kan senior, dan aku ini termasuk yang super junior banget yang ada di banking. Nah, sebenarnya proporsi perempuan dan laki-laki di business banking ini juga seimbang, dan aku juga ngerasa senang banget kerja di sini karena misalnya aku punya senior, kan kebetulan aku kebanyakan tektokan sama Mas Dwi ya gitu, karena walaupun kita dapat tektokan sama senior cowok, mereka itu setiap ngajarin kita ya udah profesional aja kayak senior sama junior, nggak ada pembedaannya kalau lo perempuan porsi lo segini aja deh, sisanya kita rekrut lagi, hire lagi laki-laki, itu nggak ada. Jadi everyone is being scored by their capability gitu, dan aku senang banget karena aku Agree ngerasa banget di ya. situ adil Iya gitu sih. kan ya. Nah, ada lagi mungkin kakak-kakak yang mau ceritain? Iya, dan kayak demografi tadi kan, kayak dulu tuh memang waktu gue masuk 1 tahun yang lalu tuh memang kayak cowok semua ya. Kalau menurut gue sih surga ya, tapi kan menurut cowok kan gersang kan. Iya, ya udah pasti dong ya, karena kan nggak ada pemandangan lain selain cowok lagi kan. Kalau gue mah aduh surga dunia kok deket banget, 1 langkah doang gitu kan dari satu meja ke meja lain. Kalau sekarang tuh kayak di tahun ini udah kayak growth-nya tuh banyak banget kan. Dari gue dulu tuh kayak udah penuh banget 1 lantai, dan mostly yang anak-anak baru yang join tuh cewek. Dan bahkan jadi programmer, jadi engineer, kayak bukan cuma kayak analis. Bisa kalau analis tuh kan kayak cocoknya tuh pekerjaan untuk cewek gitu ya. Tapi udah banyak juga ya di IT sekarang cewek-cewek gitu ya, joinernya hebat sih. Iya sih, ternyata kita bisa ngelihat cewek-cewek sekarang juga nggak takut untuk terjun di bidang-bidang yang dulu sebenarnya identik banget sama cowok. Dengan cowok ya. Iya, bener ya. Lu kan kalau IT pasti wah cowok-cowok semua nih, kumpulan cowok-cowok, lo udah kayak gimana gitu kan. Tapi di Amar Bank kayak udah balance lah ya, udah banyak juga ceweknya. Sip lah. Enggak juga, malah ada analisnya udah kayak apa ya, semua profesi di ya apalagi untuk IT. Iya, tapi sebenarnya kayak gini oke banget sih, karena sebenarnya kalau misalnya di-compare sama previous background gue ya, ada salah satu perusahaan juga yang mostly pemimpinnya itu udah pasti cowok, karena memang mereka juga menganggap ya cowok kayaknya lebih akan bisa dari cewek, ya gender banget lah. Aku sepakat sih. Aku Kita juga beruntung banget sih ada di sini. Gue pribadi juga bersyukur karena di sini benar-benar gak ada perbedaan gender. Kita bisa growth sesuai kapabilitas kita lah. Aku juga sepakat sih. Aku juga pernah punya pengalaman kayak Kak Arumi. Jadi tempat kerja aku sebelumnya itu benar-benar tempat apa ya, posisi-posisi leadernya itu literally cowok semua. Bahkan dalam satu ruangan itu dari 40 cowok, kurasa ceweknya itu cuma 5. Jadi kita beneran kayak air freshener aja. Iya, jadi bener lo kayak pemanis ya, jadi ada bunga di situ ya. Kayak pas bunga doang. Gue mau nyebut merek salah satu tapi nggak boleh ya. Nggak ada sponsor. Tapi kan sekarang masih jadi bunga kan, tapi bunganya udah ada kerjaan, udah ada fungsinya gitu. Wow. Iya, ada udah desa. Manfaatnya bunga desa banget. Novita kembang desa. Wah, kembang desa bisa sih. Iya. Oh, terus mungkin kita boleh kasih tahu nih kayak jam kerja gitu tuh fleksibel kan, apalagi kayak untuk gue nih, gue ya walaupun wanita, gue juga suka bangun siang kan. Dan mostly anak-anak IT juga kayak memang datangnya pada siang kan, tapi walaupun siang tetap bertanggung jawab dong, masih kerja ya. Jadi para kawan tunaiku jangan mikirnya nggak kerja ya, anak-anak IT ya. Ntar dikiranya nggak kerja kan. Kalau kerja kok, kalian kan selalu standby kan, kapanpun. Kita juga udah tahu kapanpun. Nah, ngomongin soal fleksibilitas nih, aku mau ke topik selanjutnya sih, karena ini menarik banget. Ini which is jadi andalannya Amar Bank Tunaiku sih. Menurut aku sebagai perusahaan yang fintech banking yang biasanya dikenal kaku, kita nih sebenarnya peraturan-peraturan malah lebih fleksibel ya. Nah, ini aku mau tanya dari Kak Rumi, setuju nggak sama statement aku? Setuju banget sih, sangat setuju. Apalagi buat gue yang udah punya anak ya.
Jadi gue bisa punya life balance juga lah antara pekerjaan sama kehidupan rumah tangga. Karena kan gue harus ngurusin anak juga kan, tapi itu semua kepegang gitu loh. Jadi bener-bener nggak ada yang berat sebelah. Karena itu dia tadi fleksibel. Kita tuh kerja bener-bener based on target yang udah di set dan termonitor dengan baik. Waktu itu ya kapanpun kita bisa standby, kita standby sih. Jadi nggak mandang kayak gue kerja dari jam 8 sampai jam 5. Di jam itu gue harus standby. Kita tuh fleksibel banget sih, nggak gitu sih. Kapanpun kita dibutuhin, kita ada. Terus kapanpun kita butuh waktu, juga Amarbank juga kasih. Jadi bener-bener fleksibel banget lah. Kalau untuk waktu, kayaknya gue nggak bisa nemuin di mana lagi sih yang kayak gini. Karena sebelumnya gue juga kerja di marketplace, nggak se-fleksibel ini banget juga sih. Ini nyaman banget lah. Surga banget, surga. Surga banget ya. Gue kalau Amarbank tuh cowok, gue nikahin, Kak. Saking aduh, nyaman gue nyaman. Di mana lagi nyari? Waduh. Iya ya. Oke. Terus pakaian kali ya. Oh iya, bener banget. Iya, kayak keluarga gue tuh kayak gue kalau ditanya kerja di mana, kerja di bank gitu kan, pemikiran mereka itu kan kayak ada seragamnya kan. Kayak gue harus jahit gitu. Bener banget, Novita. Jumat pakai baju coklat gitu, Senin Selasa putih abu gitu kan. Tapi kan gue kan kalau di sini kan nggak gitu kan. Kayak jadi gue tuh bisa kayak kalau gue hari ini gue mau gaya tomboy, gue ya udah gue bisa pakai baju kaos sama jeans gitu. Terus gue hari Selasa Rabu gue pengen jadi princess ya gue pakai dress gitu, nggak ada kayak dress code tertentu lah gitu. Iya bener, bebas banget ya kayak gitu. Tapi yang penting kita memang sopan dan rapi. Sopan. Setuju banget sih. Jangan. Karena biasanya kalau bank itu orang udah image-nya bank yang peraturannya ketat, yang nggak enak lah, yang pakaiannya juga harus seragam. Enggak banget sih. Gue nggak ngerasain itu sama sekali di Amarbank. Bener-bener totally fleksibel, waktu, terus juga pakaian. Mostly hampir semua kayaknya Amarbank memang fleksibel sih. Aku sepakat sih. Lo gimana? Kalau dari aku sebenarnya kan aku ada di divisi yang banking banget gitu kan ya. Nah, sebenarnya kalau dari aku sih ada peraturan untuk mungkin lebih rapihnya itu memang ada dress code ya gitu ke arah kemeja. Cuma maksud aku juga nggak kaku-kaku banget karena dari kemejanya pun nggak dipatok kayak harus putih, harus hitam ya. Kadang-kadang ada yang kotak-kotak, ada yang bunga-bunga juga. Jadi aku ngerasa sebenarnya sih kebebasan ini bikin kita bisa tetap mengaktualisasi diri karena nggak kebanyakan batasan gitu. Terutama buat perempuan nih, kayak kita yang mungkin lebih melek fashion, lebih melek gaya gitu iya, kan. Betul. Jadi kita beneran mau ke kantor tuh gak boring aja. Kita kan ngejalaninnya kan Iya bener. Apalagi kalau dibatasi model bajunya itu doang nggak sih? Buat cewek, udah gitu terbatas sama ukuran juga kan? Sama budget bukan, Kak? Bukan budget. Soalnya untuk gue kan udah ibu-ibu gitu kan. Iya. Kan ukuran mepet banget. Kan pengennya biar tetap kelihatan gimana? Kelihatan fashion lah ya. Fashion. Iya. Tapi kalau Kak Arum ini kan, kalau gue bilang kan, ini kan senior ya. Gue bisa bilang juga lead lah gitu. Kakak tuh dari kayak started from the zero to the hero lah Kak, gitu ya Kak, kalau bahasa keren tuh kayak. Bahasa keren lah, padahal sebenarnya nggak juga gitu sih. Tapi boleh nggak sih Kak, kayak cerita kayak pengalaman Kakak dari join Tunaiku Amarbank, terus sampai sekarang tuh udah, aduh, gue sujud deh kalau dengan Kakak ini. Kalau pengalamannya. Pengalaman budayanya kali ya, maksudnya juga mungkin. Sih, ampun. Dulu gue start di Amarbank itu, gue dulu sosial media ya, itu gue 2017 kan. Terus nggak lama setelah gue join, terus bos gue resign kan. Itu kita isinya cewek semua. Yang tadi gue cerita, makanya kita hebat banget sih, isinya cewek semua. Terus juga gue udah ngejalanin beberapa fase dan beberapa posisi juga sampai yang sekarang lah. Tapi semuanya challenging sih, karena yang gue bilang tadi, karena siapapun pemimpinnya, karena sosok si Pak Fishal ini yang besar, kayak ngajarin kita tuh kayak bapak banget, akhirnya tuh nurun ke pemimpin selanjutnya gitu loh. Jadi itu tuh terus kayak gitu. Jadi tuh kesempatan selalu ada gitu. Dan selalu ada challenge sih, kayak gitu. I see. Oke, nah tadi dari segi jam masuk yang fleksibel, jam bekerja yang fleksibel, terus juga pakaian yang fleksibel, ada nggak sih peraturan-peraturan yang sifatnya rigid
Tapi sebenarnya tuh oke banget buat perempuan. Contohnya nih misalnya cuti melahirkan. Nah, itu gimana pengalamannya Kak Arumi? Cuti melahirkan di sini mungkin. Cuti melahirkannya ya enak sih, bener-bener sesuai dengan apa yang pemerintah rekomendasiin kan, bener-bener 3 bulan dan fully kita nggak yang cuti diganggu gitu, cukup karena yang flight management tadi, kita pun saat kayak nge-take over kerjaan sama orang pun cukup paham gitu ya, kayaknya sih sangat mendukung banget ya, dan juga kan apalagi dari kantor juga selain cuti yang sangat didukung juga buat kita, terus juga kalau kita lebih gampang ambil cuti di masa hamil, benefit insurance pun ada juga sih buat orang-orang hamil kayak gitu. Jadi buat perempuan ya tenang aja lah kayak gitu. Iya. Apalagi kalau gue lihat kayak di Amarbang di Tunaiku itu kayak mulainya itu dari wanita single gitu kayak single terus itu karena kebanyakan sama-sama terus tuh udah betah gitu di Amarbang sampai akhirnya tiba-tiba nikah tiba-tiba udah punya anak saking nyamannya ya kak ya. Iya, bahkan banyak juga sih. Bahkan ada juga ya yang dari satu perusahaan akhirnya jadi suami istri loh. Ada kak. Gosip. Gue mau nggak boleh gosip. Enggak juga sih, tapi bener agree banget. Mostly tuh yang kerja di situ tuh umurnya tuh panjang banget ya. Jadi nggak yang kerja nggak cuma bulanan aja, udah sampai tahunan juga banyak banget. Jadi kalau misalnya lo nemuin fase dia dari single sampai dia udah punya anak, mungkin sampai tua juga ada. Punya cucu. Kalau kita bertiga kali ya, sampai 50 tahun kali ya. Baru itu ya. Nyanyi dong kita 50 tahun lagi. Belum enggak 50 tahun. Gue mau nyanyi pales, malu nih. Terus apa ya, kalau gue tuh suka juga tuh kayak gini nih, kayak sebenarnya kan kita kan nggak akrab-akrab banget ya. Sebenarnya nih kalau nih kawan-kawan sebenarnya kawan tunaiku nih peres aja nih kawan tunaiku. Sebenarnya kita bertiga tuh nggak akrab sebenarnya. Bukan nggak akrab, konsepnya beda. Gue nggak akrab, gue nggak kenal. Tapi menurut gue apa ya, kayak karena memang orangnya tuh asik-asik, terus tuh suasana pekerjaan juga hangat, terus orang-orangnya juga kayak ceria terus gitu. Jadi pendekatannya itu tuh mudah banget, apalagi misalnya kolaborasi antara tim IT dengan business banking, misalnya dengan marketing, itu tuh kayak apa ya, kayak nggak ada yang suasana yang serius, yang kayak serem gitu loh. Emang mungkin karena kita suasananya corporate startup kali ya, jadinya itu juga mendukung suasana. Dan orang-orangnya juga memang are welcome banget sih. Aku mau nambahin yang Kak Arumi tadi, jadi selain cuti melahirkan juga, aku tuh di tim aku tuh juga ada yang mungkin sekarang mau melahirkan, udah dalam fase melahirkan lah ya. Nah, yang sebelumnya tuh kan mereka kan lagi hamil. Nah, aku ngeliat banget sebenarnya tuh untuk ibu-ibu yang lagi hamil, kan kadang mereka harus check up, atau tiba-tiba mereka harus ke dokter, karena 1 dan 2 hal gitu yang suka tidak terduga terjadi. Nah, itu izinnya tuh gampang banget ternyata. Jadi bos-bosnya juga pengertian, kita nggak dikasih penalti apa-apa, kita emang harus ke dokter dulu nih, mungkin datang siang atau hari ini nggak masuk sama sekali, dan itu gampang. Yang penting kita tetap bertanggung jawab sama kerjaan kita dan selesai, gitu prinsipnya. Iya, bener banget sih, itu bener banget lah, itu 100% bener lah. Karena yang gue jalanin pun sama. Nah, oke. Tadi kan kita udah dengerin nih seputar gimana pengalaman dari aku, dari Kak Arumi dan Kak Novita untuk kerja di Amarbang Tunaiku, dan ternyata seru banget. Kita sebagai perempuan ngerasa terdukung banget, gak cuma dari segi fasilitas, tapi juga dari peraturannya. Nah, ini bisa banget untuk yang lagi dengerin, atau cewek-cewek di luar sana yang lagi cari kantor, atau mungkin teman-teman yang mau rekomendasiin teman-temannya yang perempuan ataupun yang laki-laki juga nggak apa-apa untuk kerja di Amarbang, itu oke banget. Dan untuk kalian khususnya perempuan yang takut suasananya diskriminatif, kita bisa jamin di sini tuh sesuai yang tadi kita udah omongin, nggak sama sekali. Di sini sangat-sangat suportif, untuk karir juga bisa berkembang. Dan aku bisa rekomendasiin, bisa cek di website-nya Tunaiku untuk melihat lagi ada lowongan apa aja yang buka. Nah, dari Kak Novita, dari Kak Rumi, ada closing? Mungkin untuk kawan Tunaiku yang kepo banget kayak gimana sih sebenarnya asiknya kerjanya di Tunaiku, itu bisa banget kalian buka Instagram kalian cepet-cepet, terus itu kalian cari live @amar.tunaiku
@tunaiku. Dot tuh apa? Titik, Shay. Jadi ulang lagi ya. Buka Instagram kalian, live@amar.tunaiku. Nanti di situ adminnya, admin. Pokoknya ada banyak banget story-story yang informatif. Terus setiap harinya, setiap minggunya juga bakal ada kayak penjelasan-penjelasan lah gimana kulturnya di Tunaiku Amar Bank. Kalau Oke dari deh. gue nggak banyak lah, buru-buruan cek deh dan joinin sekarang juga ya. Mantap. Cari-cari job portal di sini kan, biar bisa ngerasain kenyamanan kayak kita nih. Biar bisa ketemu Kak Arumi, Kak Novita, ketemu gue. Dan Almas juga tentunya. Dan yang lainnya. Oke, kalau gitu thanks untuk kawan-kawan Tunaiku yang udah setia dengerin kita. Mungkin dari podcast pertama sampai podcast kedua ini. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk terus ikutin konten-konten menarik dari Tunaiku Amar Bank. Yeay. Jangan lupa like juga ya. Dan Yeay. nyalakan lonceng pemberitahuan. Dan kawan Tunaiku, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye!